secangkir kopi yang menawarkan rintinya hujan. Aku ingin obrolan sederhana di mana aku dan engkau bertumbuh mesra. Aku ingin kita saling mengerti sampai rima ini temani tidur. Aku ingin kita saling mengerti sampai rima ini. Diskusi dengan secangkir kopi yang menawarkan rintinya hujan. Aku ingin kita saling mengerti sampai rima ini temani tidur. Aku ingin kita saling mengerti sampai rima ini. Aku ingin kita saling mengerti sampai rima ini. Temani tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalalalala baby. Ketemu lagi nih sama Saha? Mangga? Aku Ami. Kami Rosenski. Kamu siapa? Opik. Aku Betot. Ini kampret. Jadi tebak betot profesional naon gitu kan. Jelas. Oh, Rezeski teh ngaran bandanya, segan aing teh ngaran ibu-ibuna hungkul. Oh, ternyata dipakai jawab nama band. Oh, ya oke nyambung gitu. Maksudnya Kan bingung. orang geuleuh teh nah sing dengeran Ninina gitu, misalkan Ninina ngaran sama Ijah. Bentar dulu, berarti Rezeski itu nama perempuan. Nama Terus perempuan. jadi sama mereka jadi nama band. Oke. Dia laki-laki tapi menggunakan nama band nama perempuan. Wow. Tapi daharna coklat. Daharna coklat Susana, perempuan juga. Perempuan juga. Coklat legend ya. Legend bener ya, tau legend. Sok. Nah, sama yang mulai tidinya, mulai dia penasaran orang. Ketika orang tuh pengen nama band tuh Mastodon, anjir, Lamb of God, terus nanti ya, Burger Kill gitu, Komunal, Hirezenski, menarik pisannya. Nah, cek urang mah maunya lucu lah, lucu dalam artian ya mereka kan sosok laki-laki. Yang saya tahu kan Rozeski 3 orang ya. Ya. 3 orang. 3 orang. Ada Opik, ada Betot, ada Jojo. Opik di vokal, Betot di gitar, dan Jojo di cello. Main di cello. 3 sosok laki-laki
menggantikan dirinya menjadi Rozensky, Oke. menjadi sosok perempuan. Nah, Siapa sih Rozensky? Kenapa nggak nama Nini Maneh aja yang juga heroik sebenarnya mah bisa melahirkan generasi seperti kalian? atau mana teh dianggap anti Pancasila Kartini gitu. Oh, misalkan Karena nah. ini aku Ijah kurang bagus. Dan Rozensky kok cek orang itu mah ngaran kampung meureun euy. Kamu aja yang Tapi kan marketnya iya sudah. Mun marketnya di ditu orang mah. curiga mereka kategori orang-orang inferior. Wih. Gagayaannya ngaran mawa batur padahal itu diri itu ngaran lembur sarua. Mun misalnya mana nama. Sok enak tanyakeun ya Rozensky ngaran Rusia. Sebutkeun Rusiana belah mana? Bobolen orang Moskow. Ya, henteu maksudnya mun manehna ayeuna ulin ka Balkan make ngaranna Ben Ijan. Iya, tadi. lebih terkenal di Lebih sana terkenal. karena wah iya eksotik sih. Wah iya luar negeri banget ngaranna kan gitu cek mainna oke. Terus satu moal dongeng sih kalau tadi. Kalau dibully kita ada komiti. Terus kayak lah bullyna bisa ngomong kan. Kalau ada hari tuh kita kenapa kalian yang tiga laki-laki yang ingin menyampaikan pesan-pesan dengan nada dan suara kalian dan mensublimasi diri kan menjadi Rozensky, seorang perempuan Rusia. Ceritain dong. Cerita Kip. Ini kan Kan rek ngomong. si Rozensky itu nama sosok ibu ya, yang memang beliau itu orang yang humanis gitu, peduli lingkungan gitu Oh, kan. peduli lingkungan. Core-nya di sana. Ya, peduli lingkungan, terus sisi kemanusiaannya yang sangat tinggi gitu, sehingga apapun juga beliau sangat peduli terhadap kemanusiaan. Seperti itu sih yang itu. Kategorinya Rozensky seorang feminis atau bukan? Atau ke lingkungan lebih tepatnya? Lebih lingkungan. Ke lingkungan. Oh, Lingkungan. bukan feminisme. Bukan Oh. feminis. Tidak ada amunisi feminis sama sekali dalam pergerakannya. Oh, Lingkungannya lingkungan. naon tah? Di lingkungan. Lingkungan dalam bentuk apa yang dia lakukan pada masanya? Itu kayak hal terkecil kayak beliau lebih peduli terhadap tetangga gitu kan. Terus lebih mengangkat para tetangga yang anak-anaknya yang apa sih namanya Putus yang sekolah. Ya, yang putus sekolah dibiayain dan Dibiayain sama dia? Iya. Wow. Sampai seperti itu. Hal-hal itu yang menarik buat dijadikan motivasi buat kami gitu. Jadi keren pisan ya. Dia seorang beragama juga, Rozensky. Ya, Beragama beragama Kristiani. Proses Katolik. Katolik. Oke. Terus tadi kalau ke lingkungannya apa? Tadi kan ke tetangga tuh maksudnya lingkungan manusianya atau lingkungan alam Ya, nih? lingkungan manusia, lingkungan alam. Jadi peduli terhadap Manusia dan lingkungan Ya, gitu. manusia dan lingkungan. Ya pokoknya lingkungan aja ya, alam dan, Dan manusianya. Alam dan Nah, kalau yang ke alamnya apa? Seperti apa yang Kayak- dilakukan Rozensky? Lebih apa sih? Penyuka binatang. Oke, terus Kepada hewan. lebih apa sih? Melindungi hutan dan lain sebagainya gitu. Kenapa dia melakukan itu? Karena apa ya? Jujur, hatinya selalu bergerak dengan ternyata melakukan itu sesuatu hal yang membuat beliau jadi damai gitu. Wow. Oh, dia sampaikan bahwa justru kedamaian dapat ketika dia mengabdi Iya, kepada lingkungan, mengabdi kepada lingkungan, mengabdi kepada hutan, mengabdi kepada hewan. Sesama manusia. sesama manusia dan lain sebagainya. Bahkan sangat toleransinya sangat tinggi. Itu abad berapa si Rozensky itu? Kalau berbicara tentang abad itu tahun apa ya? Situasi Rusia saat itu masih seperti apa? Perang Dunia 1, 2, atau Masih zaman Stalin. oh, oke, berarti duanya. Dua. Dua ya. Tahun 2002. Stalin. Sebenarnya saya itu kalau berbicara tentang itunya pingin Balik kembali. bukan Apa? pengen Pengen- skip gitu. Kenapa? Oh, oke. Karena Kenapa? Nah ini aku justru pengen yang Ah, yang di skip tapi dipakai ngaranna. Kan udah Ini yang justru penasaran weh. Kebetulan mah di skip ke orang mah temen yang di skip. dipakai ngaran bending. Heeh. Ayo di skip mah. jadi apa ya namanya itu? Saya pengen mengangkat sisi kehumanisan dan sisi kepedulian terhadap lingkungannya. Nah, Gitu. pertanyaan orang kan
yang punya curiosity tentang itu banyak. Nah. Kenapa Rosenski gitu? Itu Kan perempuan, memang yang kamu temukan dari sejauh literatur yang kamu nikmati, yang kamu perkosa, kamu menemukan kliknya di Rosenski. Oh, maksudnya di skripnya masalah religius gitu. Masalah Apa ya? Masalah apanya? masalah sejarah historis Stalinnya. Oh, Stalina. Oh, nyata. Nah ini kan mirip penting buat saya. Kenapa? Karena di satu sisi semacam religius misalkan, Yes. masyarakat yang lain, sementara si Rosenski bertahan di nilai-nilai agamanya. Yang kemudian apakah bisa jadi kan dia menjadi nilai-nilai agamanya menjadi spirit, menjadi humanis. Gitu nggak sih? Tapi oke, balik yang tadi. Menarik. Nah, itu dijadikan ngaran dari sekian banyak pilihan gitu. Nah, Ada pilihan lain nggak selain itu saat itu? Selain kalian mengketok palu untuk menjadi Rosenski? Karena ketertarikan aja sama sosoknya ya. Ya, sebelumnya band kita itu Gelombang Kosong Oh, namanya. namanya. Pernah dipakai di beberapa momen? Pernah. Waktu itu memang 2007 kalau nggak salah itu sempat vakum dengan saya dulu punya band namanya Goodbye Lenin. Goodbye Lenin. Wah, ayat turunan dari sebelumnya. Ternyata ngarembet. Ngarembet. Goodbye Lenin ternyata 2007 vakum. Terus Bikin saya gelombang kosong. bikin Gelombang Kosong. Masih dengan formasi yang sama dari gelombang Lenin ke Enggak. Oh, beda? Enggak beda. Karena kan kalau si Goodbye Lenin waktu itu teman-temannya udah pada lulus kuliah, kebetulan Unisba semua kan. Mau Unisba juga? Jurusan? Jurusan jurnalistik dan humas kalau saya kan jurnalistik. Jurusan Unisba Banyak psikologi. Terus? Kalau situ karena kegelisahan tidak ada aktualisasi untuk bikin karya, yang pada ini menciptakan si Gelombang Kosong. Karena tadi berawal dari kegelisahan kosong gitu. Jadi ciptakeun weh Gelombang Kosong. Oke. Dulu sempat sama anak teman Unisba juga namanya Rida Suhendar, Suhe. Menciptakan Gelombang Kosong. Berapa orang? Dua orang. Karena kan mungkin ada sedikit ketraumaan ketika saya ngambil personel banyak. Itu kan 5 orang. Lainnya, janjian lagi hesenya. Ya, Ngongkosan lagi Ternyata kudu nyewa banyak- angkoteun ya. banyak Kalau kedeng-kedeng. hambur sangu itu. Bagi hasil lagi rudet. Bagi lagi rudet. Menang 100.000 di uploadan teh. Bagi 5 euy. Itu nama hambur sangu ya. Jadi minimalis. Ya minimalis karena itu tadi mengisi aktualisasi diri gitu dari sempat yang kosong waktu itu. Terus menciptakan 2000 sampai 2009 waktu itu teh, karena kan si Gelombang Kosong ini lebih apa sih namanya, tidak terlalu progresif lah Oke, untuk pergerakannya. Terus ya kayak jadi hobi we gitu, hobi musik gitu. Just itu aja. Just punya fun aja gitu. Tidak mau hanya menjadi hobi, inginnya menjadi apa? Money. Sampai ke ekor. Sekarang mah lebih ke arah pingin Hobi yang menciptakan menghasilkan. menciptakan sesuatu Gini. hal yang bisa bermanfaat bagi pribadi dan keluarga. Jadi hobi yang bermanfaat ya. Nah, hobi bermanfaat. kalau orang kan kadang berhobi hanya untuk kepuasan detik itu. Saat Ada yang berhobi karena dia sekedar ingin menciptakan karya. Ini hobinya udah sampai kepada bermanfaat kepada orang gitu kan ya. Oke. Kalau masih penasaran, Goodbye Lenin dari filmnya atau dari Leninnya? Stalin Goodbye Goodbye Lenin. itu dari film atau film? bukan dari Stalinnya ya? Bukan. Jadi faktornya bukan Stalina, filmnya gitu ya. Emang film Emang iya. Ada film dulu. Udah Goodbye Lenin. Goodbye Lenin. Oke. Nah, terus Sosok kekirian. ada September ya. Oh, nyawa pas bisa. Jadi begini. Jadi begini. Kita yang kena Agustus. Oktober. Enggak, kagok Oh, kena pas tenang. 30 meh kagok. Karena ideologi itu seperti udara.
Ideologi itu seperti cinta ya. Pada akhirnya. Pada akhirnya bisa memilih apapun Iya. juga. Ideologi sebagai udara, sebagai cinta, kalau saya menurut saya sebagai gagasan. Berarti kan ideologi itu bentuknya gitunya. Nggak ada yang bicara ideologi adalah fisik. Nggak ada. Berarti mempertarungkan ideologi dengan Suatu fisik yang kan seleh gitu. kecil tapi ayah gitu kan. Jadi Ideologi itu tapi ayah. Ya kan gitu. Mau mempertaruhkan ideologi dengan fisik berarti seleh kan. Ah iya, ini Pembelit, selesai urusan. Manggilan sorry aing mah dah ideologi aing mah. Oke, teruskan Kang. Peralihan dari core-nya sama nggak dari Goodbye Lenin ke Gelombang Kosong sampai hari ini ke Rozensky? Beda banget. Beda-beda. Kalau Goodbye Lenin lebih ke arah politik ya. Oke, Goodbye Lenin ke politik, isu politik yang Isu mengangkat. politik yang diangkat. Gelombang Kosong. Terus Gelombang Kosong lebih ke arah petani, kayak salah satu lagunya tentang kebun wortel. Oke. Membahas tentang satu keluarga yang tinggal di kota pindah ke Rusia desa, banget, gitu. Rusia Terus banget narasinya, Rusia banget. dari Bahaya situ- orang power di aya Intel, Rusia banget. Coba kau lihat lah sebelah kiri sana. Ya dari itu bikin kebun kecil-kecilan, Oke. pada akhirnya menciptakan anak, ya punya anak, terus main di kebun wortel, seperti itulah. Itu kamu Lebih praktekkan dalam kesehariannya? Yang kamu lakukan, yang kamu praktekkan? Enggak, itu mah waktu itu cuman dulu saya itu pernah ikutan waktu gempa Pengalengan itu 2009. 2009 kan si Gelombang Kosong itu yang ciptakan Orang katanya momen pas orang nenden santai orang di sana. Ah, mimi terang abus deh. Oh ya? Oh, oke. Ya, si kebun wortel itu diciptakan ketika waktu itu saya pernah sempat jadi Jurnalis? apa sih? Bukan, koordinator trauma healing waktu Oke. itu. Banyak tuh anak-anak tuh yang harus Ya. dinormalkan secara ininya supaya tidak trauma lagi. Nah, dapatlah ide lagu tentang si Petani. kebun wortel. Kebun wortel. Nah, terus peralihan ke Setelah Rozensky. itu, si Suhe kan menikah tuh. Di situ beliau mengundurkan diri, saya jadi satu orang lagi nih. Oke. Itu satu orang lagi, bingung tuh mau ke arah mana si band ini, karena bingung. Habis itu karena kegelisahan hati gitu. Hayang we ngagorowok Ya, tanya, pengen menyampaikan. mengaktualisasi diri we. Yang padanya saya ketemu sama studio Om Bowo namanya, studio Sada Record. Terus di sana saya termotivasi terus sehingga menciptakan Di mana sadar rekor tuh? Kebun di Kangkung. Kebun Kangkung. Jalan Kangkung, Oh, Bodas. oke. Habis itu saya berdiskusi banyak tentang Jadi kamu saat itu sering nongkrong di sana gitu? ya Oke. sering nongkrong di sana. Yang pada akhirnya termotivasi lagi, tapi itu jedanya sangat lama sekali. Berapa? Sampai 2014 saya nyiptain EP. Judulnya itu, judul EP-nya itu EP itu apa? Mini album. Mini album. Oh, mini album. Judul EP-nya itu sepasang pemabuk daerah globalisasi. Nah, ini salah satu Asik, contohnya. keren. Itu memang kehidupan saya pribadi waktu itu penuh dengan mabuk gitu. Mabuk dalam pengertian analogi atau sesungguhnya? Sungguh mabuk. Sesungguh mabuk. Karena saya dulu memang semasa kuliah sampai Peminum. banget gitu. Peminum. Dan saya juga peminum teh dan kopi. Dari situ saya bikin lagu tentang 4 lagu tentang mabuk. Oke. Kehidupan mabuk aja. Kayak pertama lagunya Sepasang Pemabuk Daerah Globalisasi, Kukatakan Cinta Dengan Sebotol Bir. Oke. Terus Bersulang Dengan Bintang. Oke. Jadi endorse tuh eta di endorse mana eta pas nyanyi eta henteu. Wah, ini rugi pisan. Anu ayeuna mah urang teu kudu hesen yangan back sound ya. Teu kudu. Saya loba. Tawen latarna gitu. Langsung. Bisa dilatih di dinya. Dengan upas. Nah, dari habis itu 2014 kan berjalan tuh. Itu Dengan Gelombang Kosong gitu. sendiri. Nah, pas waktu pernah manggung di Subway waktu itu teh. Subway Sekarang di mana? Udah tutup Tahu enggak ada. di apa sih?
Trunojoyo. Waktu itu main bantuin sama Mang Betot waktu itu. Panggilnya didinya. Panggilnya di situ dan waktu itu Temen memang jago. saya sangat kesal. Saya masih juga sama beliau. masih curun kan yang banyak. Enggak. Untuk oh gitu. Kan geus kesal tiba geusnya Aman kesal. Balaga gitu. Oh gitu. Ya gitu. Karena waktu itu memang dibayar. Oh, Dibayar aku lagi pisah. Wah, di mana sebenarnya aing? Ya, itu waktu itu tuh. Kebetulan ada teman namanya Baya kan. Si Baya bilang bahwasanya iya ayo pemain bass nu alus. kan legek jeung Teman kamu teh. Papsnya Oke. pemain bass pap pokoknya mah usaha ya de pap. Awalnya tak apa. Ya, dia emang tidak terkenal kan? Kurang baca apa emang gak Pas penting searching sih. di YouTube, anjir terkenal nih Wah, mas, si anjir. Pap teh. Terus gitu teh. Bisa tuh gratis, tuh bisa. Nilainya sabaraha. eta sanu ngomong. Mana boga sabaraha tuh bilang nate. Udah biasa nama. Waduh. Namun bantuan gitu, gope Anjir, sekarang teh eta. ini gope. Aing nyok itu menjadi pemain bass aing. Aing kuliah hese. Baru bisa berapa menit 500.000. Kan tadi tuh nantinya ente nu kreatif teh. Kikian unggul ngaresiga pemain bass. Terus Nah habis itu bingung kan, karena nggak ada personel lagi waktu itu teh. Yang dua itu kan itu mah biasanya tidak ditakar dengan Angka. nilai gitu. kira ditawar tuh. Itu ditawar ke si Baya teh, "Bay, entong sakitu atuh." Mana bogarna sabaraha sih, anjis. Kebetulan waktu itu dikasih Kasar permainan sebetul teh gelo berapa waktu itu? 1 juta itu kalau nggak salah. Dikasih 1 juta sama orang Subway itu. Ada acara Sampurnama ya kan. Waktu di pental 500.000 jeung soranganeun lewet. Enggak, waktu Emang itu gitu Jo. konsepnya. Udah gitu, saya teh bilang itu nggak sesuai 2,5 lah gitu. Nulaina Yang itu ieu. kan nulain gitu. Karunya oge nulain kudu di gaji bae lah orang mah teu naon nu penting nulain. Heeh. Ya pas itu teh disampaikan ku si Baya teh. Kumaha Setuju teh? setuju mah sakit. Hayu setuju semua. Wah. Udah gitu. Langsung ka kos, Berarti harga asli mah 50.000 sebenarnya mah. Aing pas tapi butuh duit oge. Harga asli mah 50.000 sebenarnya mah. Bahkan ku rokok sabungkus oge aman sih gana teh. Tong dulu ke si Bagi. Ini kan ngomong tadi dahar udah sabaraha ngomong. Mesti lah. Gusto rabil. Lah ieu mah stenangnya rek sare sih gitu. Aduh, aing mah. Terus. Jadi enggak bahas bolen. Habis itu Malum visi tukang dagang kan itu kabeh ieu mah. kan briefingan heula tuh di Dago kan, Dago Barat gitu. Nah, dari situ mulai jatuh hati sama beliau itu karena anjir ieu karek ge briefingan geus jago kieu. Merubah aransemen. Kan wawanianan. Wawanianan kayak Edan. gimana. Tapi untung ngeunangeun. Ya, Kajian salutak jadi Kebenaran sangat cerdas sekali kebenaran gitu. kebenaran Iya, juga bisa nih ya. Terus gitu mana teh. teu nanyakeun mana boga sertifikat bass Ada nama Ustaz kudu make. boga sertifikat mah bisa Boro-boro booking kesawen aya. Boro-boro kesawen aya. Terus itu udah weh mainnya waktu itu main pleng weh. Ini lagi gitu. Apa sih namanya? janjian deui lah Cuman pesan yang terakhir saya sampaikan ke beliau itu jika tuh lama hati gitu. Mah bayar aku Surawung seri. Oke. Seri oh ini Surawung. Dan salutnya beliau memang tidak peminumnya. oke oh ya Itu, ya tidak. waktu kamu peminum. temu dia kamu peminum masih peminum dia Iya, belum dia enggak belum. Karena dia belum apa enggak? Belum apa enggak? Beliau Tebeging minum. memang tidak suka Tebegi. minum. Ayo tadi teh tahu. kaku geus beak lo, Mbak. Pai-pai itu aing minum teh nganjuing merenya cicing. cicing Emang menurut mana ieu murni? Apa? Kalau Sebagai dosen kudu jangan lu kieu. bukan apa-apa ini herbal Herbal. Aduh, ayo. Palingan calutak kecil minum. ya batu minum Sudah ngan herbal we sudah teh kieu. Tergantung itu diskusi lagi. Sudah teh diskusi religius. Aduh, ayo Emang mah. naon?
Non religius. Kehidupan tuh religius. Eta Yang kamu aja yang tidak menganggap serius. Heup lah. Urang hayang apa versi mana kita panggil si Opik? Hah? Nya. Kan si ieu kan nemu ke mana? Anjing gak sebelin ki jelema. Jual mahal lah. Jual mahal. Oke, nah yang kamu tahu tentang si Opik saat itu gimana sampai kamu bisa daek di nego gitu kayaknya daek di nego dan mau barengin si Opik. Apa yang kamu lihat dari si Opik? Ya waktu itu aku dengar dulu materi-materi lagunya. Oh, Kebetulan mana yang mentek asa eta? ke Sibaya. Oke, Karena lewat sebagai Sibaya. pacomblang kamu. Baik sih nggak ada yang kenal laguna, dengar dulu lagunya. Dikasih lagu apa saat itu? Apa ya? Aku lupa ya. Ada Iya, sebotol lupa. bir gitu kan? Iya. Ya. Lagu itulah. Oke, dari karya apa yang kamu tangkap? Dari karya dulu kan kamu belum ketemu orangnya kan? Oke. Unik, Oke. unik. Nada atau Lagu aja. Lagu aja. Lagunya unik. Aku suka. Oke. Suka. Ya udah jadi turun harga. lain pertanyaannya Ternyata. apa betul? Tipis. Dua namanya. Enggak, intinya Ya oke biasanya suka turun harga. Kata gitu rumusnya. Lagi Suka pas mau dompet. Aduh. Terus kan. enggak, intinya emang lagunya unik. Oke. Suka ya udah deh, ayo jalan aja. Ya udah gitu aja. Saat itu kamu gabung dengan grup band lain nggak? Atau punya grup band nggak saat itu? punya Kamu ngarana? The Paps waktu itu masih The Paps aja sih. Masih di papa aja. Udah terkenal kan mana mana ulun warawuheun sisa nu rek hayar mana. Kudu make 500.000 sih. Sadek nu daya mung berjuang hayang ngeunah wae. Sertifikat teu boga. Karek hati ngomong Jam panggung terbatas. Sertifikat teu boga. Harga Harga tinggi salah maneh. gobloknya. Main lah kita ya, main Oke. aja. Ya Main pertama kali di mana? Yang di Subway. Subway itu. Subway. Main pertama kali. Berdua. Enggak ada siapa sih? Empat ya, ada. Berempat ya, Empat ya. sama satu cewek yang berpuisi kan. Oke. Bawain apa pertama kali di Subway? Dia bawain apa? Yang sebotol bir itu. Iya. Terus Yang edisi mabuk aja ya. sisanya lagu Star Sailor kan. Ada permintaan dari manajer. Oh, oke. Gitu. Ya udah. Tuh. Main. Ya, apa lama gak ketemu. Terus Ketemu lagi di 2017. Di oh iya, iya. Itu terakhir ketemu kapan? Sebelum 2017. Itu yang Subway itu 14. 2015. 15. Oke. Sebulan. Kira-kira Awal 2 tahun ya. ketemu, aku kerja juga, sempat kerja karena suka kopi. Kerja di warung kopi. Oh, kamu ngebarista juga? Basrista. Basrista. Asik. Kan betul. Wah, diperluas lagi. Kan betul. Kurang kerengan bahan, kakak panggilnya ke saya. Oke, terus Kuli lah Hmm. di warung kopi. Ini apa? Nggak tahu kenapa. Kamu juga ini ya? Udah tahu tempat itu. Dia Iya. datang nyamperin. Kakak Cafe. Nah pas datang dia udah Oke. punya materi baru. Ngawarin Dan- yang mana itu saat itu? Mayar oge ya teh. Hah? Gope. Acing gitu, gope kene wae. Aslinya eta mayar oge gope. Sebenarnya lagu eta genep ya gope. Iya, genep Cuman lagu. cuman mampuna 4 lagu. Soalnya Mampu itu maksudnya ngejang aransemenna. Lain duitnya kurang. Mayar. Ada duit. Mana duitnya kan bisa kan 4 lagu. 4 lagu soalnya Maksudnya salah lagu 500? Atau Enggak. untuk 4 lagu jadi 500? sampai mastering. Sampai mastering kontraknya. Aci. Udah penasaran 500.000 Penasaran. ideologi naon itu. Jangan-jangan ini lagi 500.000 kene 500.000 tapi kene. dia tuh bukan karena kebutuhan. Baik. Ada nilai itu. Ada nilai. Oke, oke. Siap-siap ya mana Cuman- di nomor rekening sih ke mana? Tahu yang pau. Lemper 100.000 ya. Siap ya kayaknya. Cerdas pada pretek. Cuman waktu itu teh pas mau ke 5 lagu saya curhat kan Oke. ke beliau gitu bahwasanya. Di kakak kafe itu di Oke. tempat kerja aku. Saat kamu sambil kerja Sempat hujan waktu itu, masih hujan gerimis, ditemani dengan hujan gerimis. Terus saya ngomong sama beliau gitu bahwa kumaha lamun gabung lah gitu.
Dengan pemain bayaran gitu ya. Orang butuh pisan seorang gitaris yang handal seperti beliau gitu. Terus Bentar, aku ngejawab dulu kan waktu itu. Naon cenah? Tapi orang bukan gitaris. itu yang menjadi Itu. unik. Karena memang kamu memposisikan sebagai basis. Iya, identitas aku basis. Oke. Main bass. Dan kamu nggak mau menjual harga diri kamu sebagai basis. Karena waktu itu aja Ya. karena nggak ada pemain bass. Ya udah ya. Karena Memposisikan diri sebagai Iya, basis. main bass, oke deh. Dan itu ternyata jadi identitas kamu. Iya, Oke. terus aku main bass. Lama-lama dia punya karya, terus ngobrolnya nggak ada gitaris, bahasanya nggak ada Oke. gitaris. Wah, Aing orang betul bukan gitaris. Terus Ya tapi dia jatuh cinta duluan. asik. Kita karena Geus beda boga gitu. suka sing. Jadi beliau kan basis ya, tapi cara ngegitarnya beda dari orang lain. Kan Oke. sebelumnya 2017 nih ini mah kan beberapa dari album sebelumnya tuh ada beberapa lagu gitu di aransemen sama personel band yang lain. Dulu teh sama CJ, Afternoon Say, Oke, Afternoon. band post rock gitu. Kang, boleh itu. Reveal. Cuman ada beberapa hal yang beda aja. Beda mulai dari karakter dari hasilnya dan lain Kudu sebagainya. nge-reveal di selama Anda. Udah ide. Aya, sip. Dan memang sangat jodoh sama beliau aja gitu. Ketika Jadi saat itu udah mulai berdua nih. ya karena kan Mau. Baru mau berdua. karena saya kan bingung nih. Saya harus mengkelarkan si album ini gitu, album yang Habisin aja. dari 2009 yang belum selesai gitu. Nah, Project sejak 2009. Iya 2009 kan karena kempang kempis, karena ganti personel, bongkar pasang personel dan lain Capeknya. sebagainya, capek pisan gitu. Pinginlah menciptakan sebuah karya yang benar-benar bisa Utuh. dinikmati utuh gitu, fisiknya gitu dan lain sebagainya. Nah kebetulan si pemain gitar yang sebelum beliau tuh mengundurkan diri karena konsen ke Siapa sih? album Jay? Siapa? Jay, ke albumnya si Afternoon Say tadi yang pada Oh, teman Afternoon Say itu si Jay sempat bareng sama kamu juga. ya habis itu baru saya curhat semuanya, dicurhatin ke beliau bahwa Tentang visi misi hidup kamu dengan bermusik itu. Ya. Oke. Apa ininya? Kuncinya di mana? Kunci yang sampai dia bisa kita tertarik dan mau bergabung dengan kamu apa? kejujuran sih sama beliau. Oke, yang kamu klik dengan dia kemudian kamu deal, oke, value apa? let's fight. Apa yang kamu dapat dari dia? Unik dan ekspresif. Unik. Dari segi esensi pesannya apa yang mau dibawa? Yang ada yang nempel nggak atau cuma sekedar gue suka spiritnya doang nih? Atau ada Mengenai lagu juga. jadi apapun. Lagu dan personality bisa. Kalau ngebahas dari lagunya sih, waktu awal-awal denger mah ini terlalu berat nih kalau untuk Komersil. Oke lah, Oke. pasar gitu. Tapi dia kelihatannya, aku ngelihat dia punya potensi bisa bikin yang lebih ringan, yang lebih komersil lagi. Oh, oke. Terus dia jawab juga bisa, dan dia bikin Lebih lagu. komersil lagi maksudnya teh ngarah jadi tawarli mau 500.000. Arti ku aing arti. Lakukan sih nya. Lanjut. Ya udah, ada beberapa lagu, akhirnya ada beberapa lagu dia bikin. Contohnya Secangkir Kopi, judul lagunya Secangkir Kopi. Nah, kayak ini yang suka. Yang aku share ke Boleh kamu ya. nih. Nah, ini boleh nih. Oke. Nah, Kip, aku manggil dia Ah. Kip. Oh, Pik sih dibalik itu. Ah. Ini boleh nih, kayak gini nih yang boleh lah berangkat komersil, berani nih. Akhirnya, ayolah. Kamu punya sensi itu. Ya. Tapi kalau dari segi konten teksnya ada yang cocok nggak cocok atau gimana? Emang gue suka banget nih pesan-pesan yang dibawanya selalu. Karena ya itu dia yang tadi. Yang gua jepret. Ya, baik. Oh. Selain unik dan ekspresif. Ah. Ya. Oke. Tapi dari segi teks mah tidak terlalu dipikirkan sebetulnya. Yang penting dari segi lagu Awalnya, ini asik ya. banget lah. Ya. Ininya. Heupeulah pret. Ya. Mending kene bawa ini satu lagu dulu. Biar untuk membuktikan hasil dialog mereka hingga menjadi kemudian jadi resensi. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Lagu nu mana sih sebenarnya? Mana? Mau, nanti Yang bikin kamu dibahas jatuh lagi. cinta aja. Nggak mau nanti dibahas lagi. Oh. Enggak. kita belum ngomongin perempuannya loh. Kita belum ngomong perempuannya lagi. Kita lu bisa kayak ujung-ujungnya asik kita nyanyi jawab kayaknya. Cuma 1.000. Oh. Jadi kayak tengah lagu regeun Regeun heula. Ya kan orang main teh beres. Ngomong 50.000 gitu aja. Ayo, Yang bikin jatuh cinta dulu, yang bikin jatuh cinta dulu dong. Mendingan kan nyanyi. Hah?
Nyanyi naman kewe kita Boleh. bikin. Ya, kan kayak kemarin tinggal dikat. Ini dikat. Dikat. Lanjut dia ngobrolnya. Ya, Siap. oke. Kira-kira mau lagu naon? Tadi Secangkir kopi. Secangkir kopi. Sama- berapa lagu ini? Mau mana kan Ridona? mau mana-mana. Ada orang mau mayar kan? Jawa. Apa ya? Secangkir kopi asik. Saya Robi pasti itu. Mm-mm. Oke, alhamdulillah cerita secangkir. Yang ke lingkungan sama kemudian itu yang Lebam semesta. Lebam semesta. Ha. Tapi agak teriak. Dan naon? Cocok teriakin Ya itu kan kampus. kampus. Kayak dosen kayak mas satpam teh baringung. Oh, nah, Di kampus mana ya, tapi Pak? kejauhan. Ya, Lebam semesta dan secangkir kopi ya. Sip. Kenapa dua lagu itu penting? Ketika kita minta untuk menyanyikan lagu, ternyata dua itu yang dipakai. Sekarang tuh lagi marak perkopian, suka apa ya? Gitu. Atil sorangan gitu. Tapi Karena ada haran gagah, kita ngomong langsung. Sebenarnya kalau lagu Secangkir Kopi ini kan dedikasikan buat apa sih, sepasang kekasih yang hubungan jarak jauh. Oh, LDR. isi liriknya ya. Seperti itu si isi lagunya itu. Cuman dianalogikan bahwasannya rindu itu seperti orang yang suka kopi, namun eueuh kopi kumaha gitu. Kelah. Ngomongin rindu seperti orang yang Suka kopi, suka kopi. yang edik sama kopi, mun eueuh kopi kumaha berat rindu teh gitu. Ya seperti hanya pasangan seperti itu, Iya. yang LDRan gitu. Oke. Aku Jadi pernah ibaratkan seperti itulah. Jika jelema nu sok kopi jauh ti kopi gitu ya. Tah, eta. Juga rek mudu udah korek gitu. Tah, eta. Rindu kepada itu. Sakumaha gitu. Makanya harus dibiwir. Anjir gua korek. Oh, remor. dan makanya orang para perokok itu orang yang tidak pernah mati. Tidak pernah takut mati. Tidak pernah takut mati selama ada korek. Ada korek. Mun panen tinggal di Ya urung deh. mati ketika korek enggak ada. Pesannya. Aduh. Nah, kembali kepada apa yang kalian lakukan dengan lirik, dengan pesan yang kalian ingin hendak sampaikan dan kaitan dengan nilai-nilai perempuan. Apa sih? Ya, especially salah satunya Rozensky misalkan yang menjadi inspirasi. Tapi saya pikir barangkali kamu punya pemaknaan yang lain tentang urusan perempuan sendiri. Itu apa, seperti apa hubungannya? Atau bagaimana kamu mengeblend itu semua menjadi karya kalian? Kalau berbicara tentang karya si Rozensky kan dari awal, kenapa sih kadang tidak semua orang memahami? Oke. Karena kalau si Rozensky sendiri konsep awalnya itu lebih kepada semiotik gitu. Oke, yang mau tanda. Tanda pemaknaan non verbal gitu. Orang-orang jadi ingat tadi ketika maneh Ima salingan Ya. orang gara-gara buka catatan ketika maneh ngomongkeun rindu itu seperti kopi. Kemudian orang siga nulisna karena rindu itu seperti waktu. Selalu ingin bertemu walau sudah berkali-kali berputar ke arah yang sama, berhenti di angka yang sama, namun rasa selalu berbunga-bunga. Nggak sakit tuh orang nambahan unggul. 500.000 ya. Jadi Jadi kena aku aing ini aja. Lanjut. Karya dan perempuan sebagai Nah, inspirasi. Kalau bicara tentang kaitannya dengan perempuan, ada beberapa lagu Ini jadi segmen yang lain, cuy. yang Ya. inspirasi, menginspirasi tentang perempuan, kayak lagunya Di Balik Salinan Jiwa. Ada Itu yang kamu buat itu. ada. Di balik salinan jiwa. Itu didedikasikan buat ibu, apa sih namanya itu, seorang ibu, Inggit karena sih lain. bukan Maria Katrina Sumarsi, Siapa itu? yang sering aksi kamisan, yang sampai sekarang anaknya hilang di Semanggi 1. Oh, oke. Kasus 98 ya? Sekarang masih dia. Kasus 98 ya? Nah, sosok Ya, kasus itu 98 itu ya? Ya, sosok beliau yang Inspire buat kamu. bisa menginspirasi kami. Bagaimana seorang ibu yang selalu mencari anaknya, tidak Iya. pernah berhenti. Oke. Sampai sekarang masih tetap berjuang untuk mengembalikan hak anaknya yang dihilangkan gitu. Oke.
sehingga menjadi sebuah lirik di balik salinan jiwa. Oke, bagi kamu Tot, makna perempuan buat kamu secara personal dan dengan berkarya itu seperti apa perempuan? Perempuan apa ya? Anjir, tiba-tiba ngeblank gitu. Kan harus di herbal lah, tapi aku ngebelengken ya. Sosok perempuan namanya ya perbedaan yang cukup menarik sih buat aku. Apa ya? Lihat dari seorang ibu. Kalau saya lawannya memancing ya. Coba. Saya kalau melihat perempuan tuh ada 3. Level tertinggi tuh ibu. Level kedua tuh pendamping, istri. Level ketiga ada pelacur. Saya Asik. selalu melihat perempuan tuh 3 titik. Pelacur. Pelacur. Oke, next. Jadi ya kalau sebagai teman mah udah berikutnya beda lah. Tapi buat saya yang selalu saya bisa tangkap seorang perempuan itu seorang ibu banget nih. Oke. Iya. Wah, pendamping banget nih. Oke. Jadi Ya melihat setuju sih. Ya. yang terakhir saya melihat pelacur banget. Bukan menghinakan, mohon maaf. Jadi saya bilang pelacur ini bukan menghinakan. Iya, tapi pelacurnya itu gimana sih maksudnya? Dia adalah objek seksual. Just object. Tapi Just kan object. dia sendiri juga butuh. Apa? Dia sendiri juga kan butuh. Bisa jadi Makanya enggak. saya tidak bicara konotasi negatif ini, tapi hanya berbicara sebagai peran wanita. Perannya adalah Iya. sebagai, weh, like, thank you. Oh, iya, Thank you. sponsor tuh ya, ingat beda nu orang ini. Sponsor boleh, Sponsor. mas lagi. Gak ada dagangan orang gimana? Nah, Bisa bareng dari kopi, mesej mas lagi nya. nah jadi buat saya melihat perempuan tuh 3 perannya sebagai seorang ibu. Jadi kalau Oke, lebih bahasa lembutnya sebagai objek. Objek. Yang ketiga adalah sebagai objek. yang 3 adalah objek. Cuman saya memang selalu saya adalah objek seksual. Itu aja. Jadi ada seorang perempuan yang tidak mungkin jadi jadi Ibu. bayangan seksual saya ketika saya melihat keibuan banget. Bahkan teman-teman saya yang saya lihat masih muda, dia ngasuh anaknya ini keibuan banget. Oke. Hilanglah yang namanya Nilai-nilai yang seksual. lain. Dan hilanglah objek pendamping. Yang kedua adalah perempuan yang saya lihat sangat luar biasa kepada suaminya. Wah iya, pendamping. Dan perempuan yang sangat mengekspos dirinya. Oke, itu yang kemudian objek. Objek seksual. Saya tegas langsung bilang seksual. Ya. Karena amun gelis mah teu masalah sih. Saya tidak sampai ke kategori yang saya susun di dalam diri saya. Nah, Tapi objek seksual. Nah itu yang karena amun gelis geus beak ku pamajikan urang. oke. Pertanyaannya ke kamu, ketika kamu memahami perempuan dengan tiga ranah itu, Yes. lalu bagaimana dari 3 ranah yang kamu pahami itu menjadi ada nggak kamu mendapatkan nilai-nilai inspirasi dari 3 ranah itu? Oh luar biasa. Kalau buat saya melihat seorang ibu edan ya, edan-edannya dedikasi terhadap sebuah kepada manusia lainnya. Jadi bisa jadi bukan saya melihat perempuan itu kepada anaknya, tapi melihat perempuan itu kepada lingkungannya, menjadi seorang ibu bagi lingkungannya. Oke. Jadi gila, mulia. Bahkan saya sih bisa anggap itu kedudukan yang paling mulia. Manusia setengah dewa. Ya. Jadi ketika Ya. dan saya sangat percaya terhadap laki-laki berhasil di baliknya ada perempuan yang hebat tuh percaya pisan. Bagaimana seorang perempuan hampir tidak terlihat hebatnya, tapi kan laki-laki yang kelihatan hebat. Ah, Padahal dia tuh yang cover. menguatkan segala rupa ketika pulangnya. Backup. Backup dan menenangkan ketika sudah berjuang, suami dari luar ditenangkan di rumah. Itulah muncul ini seorang ibu. Mulianya tuh di situ. Mulianya, makanya saya bilang kalau saya bisa sampaikan Bersedia larut, ya, walau tidak harus tampak. yep, betul. Bahkan tidak ada hasrat tampak gitu. Ya. Ya bukan menahan diri untuk tampak, emang weh. Makanya setelah muncul kemuliaan yang saya lihat, karena ketika dia seakan beramal beribadah, tapi dia tidak ada sedikit pun Ilahiyah hasrat. banget. Ilahiyah banget. Ilahiyah banget. Dan hanya Tidak tampak tapi terus memberi dan membagi. makanya Iya. demandingnya adalah ingin diperhatikan. Karena dia selalu memperhatikan, gitu kan. Bukan ingin mendapatkan pengakuan, Butuh perhatian pada akhirnya. Nah, makanya perempuan seperti itu bukan perempuan, makhluk yang seperti itu adalah makhluk sangat mulia di mata saya, ibu. Bukan hanya sebagai statusnya ibu, tapi perannya sebagai ibu. Fungsi. Bisa jadi kepada lingkungan, kepada tanaman sekeliling. Karena banyak orang yang di posisi ibu tapi tidak ada di peran itu. Tidak menjadi ibu. Nah, waduh, sampai ke betul. Nah, itu yang saya. Klagrak. Wah, iya, seorang ibu angin.